Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai awal mula terjadinya serangan umum 1 Maret 1949. Serangan ini terjadi di Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi setelah agresi militer Belanda II pada Desember 1948. Agresi militer Belanda II ini berusaha membangkitkan kembali kolonialisme di Indonesia. Belanda juga menyebutkan bahwa Indonesia itu sudah musnah, sehingga agresi militer Belanda II merupakan latar belakang terjadinya serangan umum 1 Maret 1949. Serangan ini dilakukan oleh Divisi 3GM. Kemudian strategi pertama yang digunakan yaitu dengan merusak jalan kereta api, memutus kabel telepon, menyerang konvoi Belanda, dan langkah sabotase yang lainnya. Setelah agresi militer Belanda II, di Yogyakarta keadaan ekonomi sangat kacau. Rakyat menderita kelaparan karena kekurangan bahan pangan. Rakyat Yogyakarta yang menderita kelaparan melakukan siasat dengan menggunakan jalan galianya menghadang garis suplai musuh. Dengan adanya patroli dari masyarakat dan dibantu juga oleh pemerintah militer untuk menstabilkan situasi ekonomi dan politik, Komando Order Daerah Militer terpaku pada daerah dengan jalan perkuat ekonomi serta mempersiapkan suplai angkatan perang. Dengan cara seperti itu dapat membantu ekonomi masyarakat Yogyakarta. Nah, sebelum serangan 1 Maret 1949, hari demi hari kebutuhan pokok ini terus naik, serta adanya mata uang atau alat pembayaran Belanda, gulden, dan ori adalah faktor masyarakat kelaparan. Kemudian, Yogyakarta membentuk suatu pemerintahan sipil dan militer yang digunakan sebagai penghubung kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja. Untuk pemerintah militer digunakan untuk melaksanakan operasi militer dalam menghadapi Belanda. Mereka mendirikan pos-pos operasi gerilya dan wilayah penyerangan dalam kota. Pemerintah militer dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Ia membentuk markas besar komando daerah di Jawa. Kemudian ide terjadinya serangan 1 Maret 1949 ini berasal dari si Sultan Hamengkubuwono sendiri. Dia melihat bahwasannya masyarakat Yogyakarta yang semakin hari semakin menderita. Mereka ingin bebas dari pendudukan Belanda. Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan untuk memulai serangan yang kita kenal dengan serangan 1 Maret 1949. Penyerangan 1 Maret ini dilakukan serentak oleh para pejuang gerilya, rakyat, serta tentara nasional Indonesia. Serangan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya masih memiliki semangat juang yang tinggi, masih memiliki jiwa persatuan yang tinggi, sehingga membuktikan kepada dunia internasional bahwasanya tentara nasional Indonesia ini masih ada dan masih menunjukkan eksistensinya. Di samping banyak kemenangan kecil mereka atas pihak Belanda, pasukan-pasukan Republik yang berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto mendapat kemenangan psikologis ketika mereka menyerang Yogyakarta selama 6 jam pada 1 Maret 1949. Serangan ini terjadi secara mendadak. Adanya serangan ini membuka mata dunia bahwa Yogyakarta pada saat itu ibu kota Indonesia dapat direbut kembali dari tangan Belanda. Serangan ini juga membuktikan bahwa rakyat saling bekerja sama untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka dari itu diadakannya penarikan tentara Belanda dari pos-posnya, yang dengan demikian Yogyakarta dapat dikuasai oleh bangsa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan serangan umum 1 Maret 1949. Menurut Ria Septiani, terdapat dua tujuan serangan umum. Yang pertama, tujuan ke dalam, yaitu untuk mendukung perjuangan yang dilaksanakan secara diplomasi, meninggikan semangat rakyat serta TNI yang sedang bergerilya melawan pasukan Belanda, serta secara tidak langsung telah mempengaruhi sikap para pemimpin negara federal bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO. Yang kedua, tujuan keluar, yaitu untuk menunjukkan ke dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan yang tadinya defensif mulai beralih ke ofensif dan mematahkan moral pasukan Belanda. Dengan tujuan inilah yang menjadi latar belakang terjadinya serangan umum 1 Maret 1949. Serangan ini merupakan salah satu serangan yang cukup monumental, berdampak pada politis dan militer yang sangat besar baik ke dalam maupun ke luar negeri, sekaligus
dapat membantu perwakilan kita di PBB. Selama 6 jam, Yogyakarta dikuasai oleh TNI dan hal itu membuktikan ke dunia luar bahwa TNI masih mempunyai kemampuan untuk bertempur dan sekaligus membantah gembar-gembor Belanda bahwa TNI sudah hancur dan riwayat RI sudah berakhir. Dalam serangan umum yang dilakukan TNI bersama rakyat, mempunyai sasaran untuk mengusir pasukan Belanda dari wilayah Yogyakarta, yaitu yang pertama sasaran politik. Sasaran politik ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada perwakilan Indonesia di PBB yang dipimpin oleh LN Polar yang sedang mempersiapkan perdebatan mengenai masalah kemerdekaan Indonesia dalam menghadapi Belanda yang telah dengan sombongnya melancarkan kampanye tentang operasi militernya. Dan merupakan saat yang tepat untuk membongkar kesombongan dan kebohongan Belanda. TNI bersama rakyat Indonesia akan terus berjuang dengan gigih dalam mengusir penjajah dari wilayah Indonesia. Yang kedua, sasaran psikologis. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap tentara, kebanggaannya, dan membuktikan kepada rakyat bahwa TNI benar-benar setia pada tugasnya berjuang menghalau musuh, supaya menjadi inspirasi bagi para pejuang yang berada di wilayah tanah air yang berakibat proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ketiga, sasaran militer. Sasaran ini bertujuan untuk menunjukkan kepada Belanda bahwa TNI masih merupakan prajurit yang tertib, terkoordinasi, dan berdisiplin tinggi. TNI tidak hancur apalagi kacau balau seperti yang mereka katakan, dan membuktikan pasukan Belanda hanya berhasil menduduki sebagian kota tertentu di suatu wilayah yang dihubungkan oleh garis penghubung yang dijaga ketat. Di luar itu, pasukan Belanda tidak mempunyai pengaruh dan sebaliknya kekuatan TNI yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat Yogyakarta dan seluruh wilayah Yogyakarta. Dengan adanya sasaran penyerangan yang dilakukan oleh TNI beserta rakyat membuat pihak Belanda harus menarik mundur pasukannya dari wilayah Yogyakarta dan juga menyerahkan kembali kedaulatan RI ke tangan masyarakat Indonesia supaya kota Yogyakarta berfungsi kembali sebagai ibu kota Republik Indonesia. Sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan serangan umum 1 Maret. Nah, persiapan yang telah dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto telah final dan tinggal merapatkan barisan untuk menempati pos-pos yang telah ditentukan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, karena pada posisi saat itu Tentara Nasional Indonesia berada di luar kota Yogyakarta karena setelah agresi militer kedua sendiri, kota Yogyakarta ini terbebas steril dari Tentara Nasional Indonesia. Nah, untuk memasuki Yogyakarta, TNI ini tidak bisa memasuki Yogyakarta dengan melalui jalan-jalan umum karena memang jalan-jalan umum itu dijaga ketat oleh pasukan Belanda. Nah, untuk memasuki kota Yogyakarta, para TNI ini masuk melalui terowongan air. Nah, terowongan air ini dibangun selebar badan manusia dengan lebih lebar lah. Jadi orang-orang yang masuk ke sana itu lebih bisa berjalan dengan leluasa gitu. Nah, setelah dirasa sudah memasuki kota Yogyakarta, maka mereka keluar. Nah, titik yang ditentukannya itu yaitu di depan SD Kaputraan. Nah, setelah keluar dari alun-alun di depan SD Kaputraan, para TNI ini mengendap-endap memasuki wilayah keraton. Tempat yang telah ditetapkannya itu di depan pagelaran keraton. Nah, pagelaran keraton ini sendiri dijadikan titik koordinasi. Titik koordinasi dengan siapa? Nah, titik koordinasi antar kompi, antar pos-pos penyerangan gitu. Dan juga sebagai koordinasi antara Sultan Hamengkubuwono gitu. Nah, kenapa? Karena memang Sultan Hamengkubuwono ini sendiri
satu-satunya orang yang sangat dihormati oleh Belanda. Nah, pada awalnya memang Belanda ini sempat curiga gitu dan menanyakan kepada Sultan Hamengkubuwono tentang pergerakan TNI yang ada di dalam keraton. Namun Sultan sendiri berhasil meyakinkan Belanda bahwa tidak ada pergerakan TNI di dalam keraton. Nah, kenapa keraton dijadikan pos koordinasi? Karena memang untuk menghindari kecurigaan dari Belanda itu sendiri. Kemudian para pemimpin kompi dan yang bertugas itu langsung menempati pos-pos yang penyerangan yang telah ditentukan gitu. Namun ada beberapa penempatan dan pembagian tugas yang memang kurang baik gitu, karena terjadinya kesalahpahaman informasi, yaitu yang pertama itu adalah insiden Komarudin. Nah, insiden Komarudin ini terjadi karena memang komandan kompinya itu Komarudin salah menerima sinyal gitu, yang harusnya penyerangan dilakukan malam hari, ini penyerangan dilakukan pada pukul 4 siang hari gitu, sehingga membuat Belanda terkejut dan hampir membocorkan serangan umum. Tetapi pada saat itu Sujono selaku pos terdekatnya itu memberikan sinyal kepada Komarudin untuk segera membubarkan pasukannya dan menyebar agar si Belanda ini tidak curiga. Nah, pasukan dari anggota dari Komarudin ini berhamburan keluar arah, ke segala arah maksud saya, menuju perkampungan di Taman Sari, ada yang ke Masjid Kauman, ada yang ke SD Kaputraan gitu, ada yang ke Gondoman. Nah, Belanda sendiri itu mengejar dan sempat melakukan penggeledahan di perkampungan Taman Sari, namun terhenti karena adanya insiden penembakan tentara sekutu oleh Tentara Nasional Indonesia. Kemudian insiden Giliwangan. Nah, Giliwangan ini karena memang jaraknya agak jauh dari pusat koordinasi, pos koordinasi, sehingga sangat sulit mendapatkan informasi tentang awal mulanya penyerangan gitu. Sama halnya dengan insiden Komarudin, penyerangan di Giwangan ini dilakukan pada pukul 4 sore hari gitu. Nah, ini itu sangat mengejutkan bagi tentara Belanda dan sempat mencurigai adanya pergerakan-pergerakan dari TNI. Namun, menyadari hal tersebut, para anggota kompi itu dan gerilyawan ini inisiatif untuk memutuskan kabel telepon gitu, agar yang ada di pusat Yogyakarta dan di luar itu tidak saling bertukar informasi. Nah, alhamdulillahnya kedua insiden ini tidak membocorkan rencana penyerangan umum 1 Maret 1949. Kemudian pada pukul 6.00 sirine dibunyikan sebagai tanda awal dimulainya serangan 1 Maret 1949. Nah, setelah melakukan penyerangan pertama, keluarlah tank-tank dan brigadier dari benteng Vandenberg. Nah, si tank-tank ini tidak dapat memasuki alun-alun utara kota Yogyakarta karena hanya tertahan di benteng, karena memang terkena ranjau darat yang telah dipasang oleh anggota TNI. Nah, karena memang yang pertama penyerangannya yang secara dadakan sehingga Belanda tidak melakukan persiapan dan sangat terkejut gitu dengan adanya penyerangan secara tiba-tiba. Yang kedua adalah pergerakannya yang sangat terbatas, hanya sebatas di benteng Vandenberg. Kemudian yang ketiga adalah terputusnya komunikasi dengan tentara Belanda yang ada di luar pusat Yogyakarta, dan sehingga Belanda tidak dapat meminta bantuan
Akibatnya Belanda ini melemahlah gitu, terdesak gitu, sehingga menyerahkan pabrik Watson dan mendapat TNI dari pabrik Watson ini, TNI mendapatkan amunisi 50 ton. Nah, bagaimana sih dengan yang ada di luar alun-alun kota Yogyakarta? Dan memang alun-alun kota Yogyakarta ini adalah pertempuran yang paling dahsyat di antara pertempuran, bukan pertempuran maksud saya, serangan paling dahsyat yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dibanding serangan-serangan yang ada di luar pusat Yogyakarta. Nah, bagaimana dengan yang ada di luar? Nah, sama halnya dengan di alun-alun, sekutu dari bukan sekutu maksudnya, tentara Belanda ini tentara Belanda terdesak gitu, salah satunya di Pleret. Pleret ini pergerakannya menuju ke Kota Gede. Nah, di Pleret TNI Nasional Indonesia ini berhasil mengikat tentara Belanda dan juga langsung ke Kota Gede. Nah, di Kota Gede ini ternyata hanya satu markas. Nah, dan di Kota Gede juga berhasil mengikat tentara Belanda. Kemudian sama halnya di Bantul, tentara di Bantul juga yang dipimpin oleh Sudarmo berhasil mengikat tentara Belanda. Nah, kenapa diikat? Karena mencegah adanya agar supaya gitu si tentara Belanda yang ada di luar kota Yogyakarta ini tidak memberikan bantuan terhadap tentara yang sedang bertempur di alun-alun kota Yogyakarta. Nah, mungkin karena hal tersebut Indonesia mendapat menjadi sangat kuat karena amunisi, terus bertambahnya pasukan dari luar pusat kota Yogyakarta kembali ke alun-alun kota Yogyakarta. Nah, ini membuat Indonesia mendapatkan kemenangan. Nah, ditandai dengan dikibarkannya bendera merah putih di alun-alun pada pukul 11.00 yang menandakan bahwa Indonesia telah mendapatkan kemenangan dan juga deklarasi bahwa Yogyakarta telah terbebas dari tentara sekutu gitu. Jadi diambil alih lagi oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, untuk di luar pusat kota Yogyakarta, Mayor Sarjono ini menyuruh anggotanya untuk mengibarkan bendera merah putih di atas ringging kurung. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya perihal arti atau makna serangan umum 1 Maret. Jadi dalam sebuah peristiwa itu pasti mempunyai arti dan makna yang memang menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan moral bangsa gitu. Nah, di sini kami sudah merumuskan garis-garis besar dari beberapa referensi sebagaimana arti atau makna dari serangan umum 1 Maret. Yang pertama itu menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada sebagai sebuah negara yang berdaulat, sehingga momentum serangan 1 Maret ini menjadi momentum untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih berdiri atau berdaulat. Nah, yang kedua, arti atau makna serangan umum 1 Maret ini mengajarkan kepada bangsa ini ketika jalur diplomasi sudah tidak menemui titik terang,
maka salah satu tindakan terakhirnya adalah sebuah perlawanan gitu, dengan agresi militer, dengan ya pokoknya dengan eh, kekerasan fisik lah, menggunakan fisik. Nah, untuk yang ketiga yaitu untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan bagi masyarakat. Jadi menanamkan bahwa ada loh yang peduli terhadap Indonesia tuh gitu. Nah, siapa yang peduli? Ya para mereka. Mereka tuh siapa? Mereka tuh para tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam eh, serangan umum 1 Maret. Ya, mungkin bisa dikatakan propaganda lah, mungkin bisa dikatakan pencitraan lah, tapi yang jelas artinya itu untuk menanamkan kepada masyarakat bahwa nilai-nilai patriotisme mungkin ya bisa diterapkan. Yang keempat, arti atau makna serangan umum 1 Maret ini perihal tentang ibu kota. Iya, ada apa dengan ibu kota? Jadi dalam kami menelusuri bahwa serangan umum 1 Maret ini melibatkan ibu kota yang dulu di Yogyakarta, masih Yogyakarta ibu kotanya. Nah, mereka tuh apa? eh eh, mengajarkan atau menanamkan bahwa ibu kota adalah sebuah daerah yang memang strategis atau sangat sentral lah untuk dikuasai. Jadi bila mana ingin menaklukkan sebuah bangsa atau sebuah negara, maka tundukkanlah ibu kotanya. Mungkin itu bukan mungkin lagi, emang benar. Yang kelima, kerugian perang. Jadi yang tadi tuh positif-positif, ada penanaman tentang apa ya kepada bangsa Indonesia. Yang kelima itu ada kerugian. Jadi kerugian serangan melalui agresi militer. Kerugiannya itu kedua belah pihak. Yang pertama, mereka yang menang. Yang kedua, mereka yang kalah. Karena meskipun salah satunya menang, tetap saja nyawa, fasilitas, dana akan terkuras habis oleh biaya perang. Yang keenam adalah sudah tentu ini sudah menjadi intisari semua yang 5 tadi. Yang keenam itu adalah meningkatkan moral Indonesia, atau meningkatkan moral bangsa Indonesia untuk sadar menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Ya begitulah. Terima kasih telah mendengarkan atau menyimak daripada pemaparan materi saya yang masih kurang dan jauh dari kata sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan mengenai pengaruh serangan umum 1 Maret 1949. Menurut Putro, di dalam bukunya menjabarkan bahwa pengaruh serangan umum 1 Maret 1949 ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, terhadap rakyat dalam bidang sosial dan ekonomi. Rakyat Indonesia, khususnya rakyat Yogyakarta, tidak ingin dijajah dan dikuasai kembali oleh kolonial Belanda karena menginginkan kehidupan sosial ekonomi yang merdeka tanpa campur pihak asing, serta kota Yogyakarta sebagai ibu kota RI dapat kembali normal. Oleh karena itu, seluruh rakyat Yogyakarta mendukung dan menerima Pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang memiliki semangat juang yang tinggi untuk melakukan serangan umum 1 Maret 1949. Dukungan rakyat Yogyakarta dibuktikan pada malam menjelang dimulainya serangan umum 1 Maret 1949. Mereka memberikan makanan dan minuman semampunya
dengan ikhlas menyumbangkan apa saja yang mungkin mereka sumbangkan untuk mendukung perjuangan selanjutnya. Kolonial Belanda menguasai dan menghancurkan seluruh kota Yogyakarta. Keadaan rakyat pun sangat menyedihkan sampai kepada tanggal 1 Maret 1949 serangan umum terjadi. Pasukan gerilya TNI dapat merebut kota Yogyakarta dan menduduki selama 6 jam. Hal tersebut dapat membuktikan kepada dunia bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI mampu menghalau tentara musuh dengan pantang menyerah. Dan Presiden Soekarno menilai hasil serangan umum 1 Maret 1949 sebagai berikut. Pada mulanya, revolusi kami berjalan sangat menyedihkan, meskipun dengan jeritan diplomatik bahwa mereka Belanda yang telah memperkosa piagam PBB. Belanda berbuat seperti orang tuli. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan serangan pertempuran antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang memiliki tujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari belenggu pihak asing, dan dengan tentara musuh kolonial Belanda yang memiliki tujuan menguasai seluruh Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Pertempuran tersebut tentu memiliki pengaruh bagi Republik Indonesia itu sendiri, yaitu terhadap Tentara Nasional Indonesia memiliki kemampuan dan kekuatan lebih besar yang tidak hanya pendudukan di Yogyakarta, tetapi sampai daerah pendudukan Belanda, khususnya di Jakarta. Hal tersebut dapat diukur dengan bertambahnya nilai uang RI atau ORI terhadap nilai uang Belanda. Pengaruh serangan umum 1 Maret 1949 yang kedua yaitu terhadap militer. Tentara Nasional Indonesia merasa bahwa serangan umum 1 Maret sangat memiliki arti khusus dari berbagai sisi, yaitu organisasi, moral, semangat, dan kepercayaan diri untuk meneruskan pertempuran dan perjuangan melawan pihak sekutu kolonial Belanda, sehingga berbagai organisasi, sektor, dan pemerintahan dilakukan pembenahan atau disempurnakan. Seiring berjalannya waktu, Tentara Nasional Indonesia berkembang yang menjadi satu kesatuan yang disegani dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat Republik Indonesia. Pengaruh serangan umum 1 Maret 1949 yang ketiga yaitu terhadap pemerintah. Setelah terjadinya serangan umum, kehidupan masyarakat Republik Indonesia kembali normal dan keamanannya mulai ditingkatkan demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia pun kembali pulih seperti biasanya dan mulai mengatur kehidupan masyarakat dalam sisi sosial ekonomi serta situasi politik pemerintahan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai peristiwa Ambarawa. Palagan Ambarawa merupakan istilah yang dikenal dari pertempuran Ambarawa, sebuah peristiwa perlawanan masyarakat Yogyakarta terhadap pihak sekutu terjadi di Desa Ambarawa yang terletak di sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai pada tanggal 20 Oktober 1945 dipimpin oleh tentara sekutu Brigadir Bethal yang mendarat di Semarang dengan tujuan awal yaitu mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Pihak sekutu yang datang mengatakan janjinya bahwa mereka tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia, sehingga pihak pribumi Indonesia memperkenankan mereka masuk ke wilayah Republik Indonesia dengan tujuan kepentingan tertentu. Datangnya pihak sekutu tersebut atas persetujuan Gubernur Jawa Tengah yaitu Mr. Wongsosonegoro. Setelah mendapat persetujuan pihak tentara sekutu, segera mendarat dan bergerak masuk ke daerah Magelang dan Ambarawa.
Tetapi ternyata pihak sekutu ini diboncengi oleh Nica yang mempersenjatai bekas para tawanan itu. Kejadian yang kemudian meluas menjadi pertempuran akibat dari pihak sekutu membebaskan para intermiran Belanda yang dipenjara di Magelang dan Ambarawa. Dalam melaksanakan misinya, ternyata tentara sekutu melampaui batas kewenangannya sehingga mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Mereka membebaskan dan mempersenjatai para bekas tawanan perang Belanda dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Hal ini menimbulkan amarah rakyat Indonesia. Insiden bersenjata pun timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran. Selanjutnya, pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadinya insiden di Magelang yang kemudian berlanjut menjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat dengan berpihak sekutu yang bertindak sewenang-wenang dan seolah-olah sebagai penguasa membuat kekacauan. TKR yang tidak mau kalah dipimpin oleh M. Sarbini membalas tindakan yang dilakukan pihak sekutu dengan mengepungnya dari segala penjuru. Melihat insiden tersebut, Presiden Insinyur Soekarno dan Brigjen Bethel mendatangi daerah Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan mengadakan perundingan yang mencapai kata sepakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pihak sekutu akan menetapkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi tawanan perang. Jumlah pasukan sekutu dibatasi sesuai keperluan tersebut. Yang kedua, Jalan Raya Magelang-Ambarawa terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia dan sekutu. Yang ketiga, sekutu tidak mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang ada di bawah kekuasaan sekutu. Pihak sekutu tidak menepati janjinya. Pada tanggal 20 November 1945, terjadilah pertempuran di Ambarawa antara pihak tentara sekutu dengan TKR yang dipimpin oleh Mayor Sumarto. Dan pada tanggal 21 November 1945, pihak sekutu yang sedang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Tetapi pertempuran tetap berkobar hingga tanggal 22 November 1945 terjadi di dalam kota sampai pihak sekutu melakukan pengoboman ke kampung-kampung di sekitar desa Ambarawa. Peristiwa berakibat kepada Residen Kedu Tengah yang dipimpin oleh Letnan Kolonel M. Sarbini. Ia segera melakukan perlawanan terhadap sekutu, serta angkatan muda di desa Jambu menahan pihak tentara sekutu dan menarik mundur bahkan sampai menghadapinya, yang dipimpin oleh Oni Sastro Diharjo yang diperkuat juga oleh pasukan yang ada di Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Pasukan dari pihak TKR bersama pasukan pemuda Boyolali, Salatiga, dan Kartasura bertahan di kuburan Belanda. Mereka membelah kota Ambarawa dan membentuk garis medan sepanjang rel kereta api yang ada dari arah Magelang. TKR dan divisi 5 Purwokerto yang dipimpin oleh Imam Androgi melakukan perlawanan pada tanggal 21 November 1945 sampai berhasil menguasai desa Pingit dan desa lainnya yang pada awalnya dikuasai oleh pihak sekutu. Batalion Imam Androgi dari Purwokerto meneruskan segala perlawanannya, yang kemudian batalion lain pun mengikutinya, yaitu yang pertama Batalion 10 Divisi 3 dari Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Soeharto, yang kedua Batalion 8 yang dipimpin oleh Sarjono, yang ketiga Batalion Sugeng.
Selanjutnya, pihak pasukan sekutu akhirnya dapat terkepung, tetapi dengan dikepung, mereka berusaha mematahkannya dengan cara mengancam kedudukan pasukan dari belakang dengan dengan tank-tanknya. Dengan adanya ancaman tersebut, pasukan pun mundur ke daerah Boneno dengan tujuan untuk menghindari jatuhnya korban. Pada akhirnya, gerakan pihak pasukan sekutu pun dapat ditahan di desa Jambu dengan bantuan dari resimen yang dipimpin oleh M. Sarbini dari Yogyakarta. Di desa Jambu diadakan rapat koordinasi semua para komandan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan markas komando atau markas pimpinan pertempuran yang bertempat di Magelang. Pada saat itu, Ambarawa yang dibagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor utara, selatan, timur, dan barat. Pada tanggal 26 November 1945, pemimpin TKR Purwokerto oleh Kolonel Sudirman menggantikan Letnan Kolonel Isdiman yang gugur. Pertempuran yang terjadi menguntungkan bagi pasukan TKR karena pasukan Inggris dapat terusir dari Banyu Biru yang merupakan garis pertahanan pada tanggal 5 Desember 1945. Hadirnya Kolonel Sudirman memberikan suasana baru bagi pasukan-pasukan Republik Indonesia. Ia menerapkan suatu koordinasi antara komando-komando sektor dan melakukan rencana pengepungan terhadap pihak sekutu semakin ketat serta melakukan serangan mendadak yang serentak di semua sektor. Bantuan kepada sekutu pun terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, dan Semarang. Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar pada tanggal 11 Desember 1945. Rapat tersebut bertujuan melaporkan situasi yang terjadi di setiap sektor. Dari semua laporan yang disampaikan, akhirnya Kolonel Sudirman yang menyimpulkan bahwa pihak sekutu terjepit dan harus segera melakukan serangan terakhir. Untuk melancarkan pelaksanaannya disusun sebagai berikut. Yang pertama, serangan dilakukan secara mendadak dan serentak dari semua sektor dengan taktik supit urang. Yang kedua, tiap-tiap komandan sektor memimpin pelaksanaan serangan. Yang ketiga, pasukan badan-badan perjuangan Laskar sebagai kekuatan cadangannya. Yang keempat, ditentukan waktu serangan, yaitu pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 12 Desember 1945 jam 4.30 pagi serangan mulai dilaksanakan yang berkobar di Ambarawa. Hanya dalam waktu 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dapat dikuasai oleh Kesatuan TKR. Pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Ambarawa itu berlangsung sengit. Kolonel Sudirman sebagai pemimpin pasukan menggunakan taktik supit urang atau pengepungan rangkap sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah pertempuran terjadi selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Oleh karena itu, pihak sekutu meninggalkan Ambarawa. Peristiwa Palagan Ambarawa menjadi salah satu peristiwa yang menjadi momentum bersejarah dalam pergelaran militer dengan menggunakan taktik pasukan darat, serta peristiwa penting karena merupakan pertempuran yang pertama kali dimenangkan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan.